Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan sebuah peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Sumpah Pemuda terjadi karena adanya Kongres Pemuda II yang diselenggarakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928. Gagasan penyelenggaraan Kongres Pemuda II berasal dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Peristiwa ini merupakan momen penting dalam perjuangan untuk menyatukan berbagai kelompok pemuda dari berbagai suku dan etnis Indonesia dalam satu wadah pergerakan nasional. Yang pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan nikmat dan kesehatannya kepada kita semua agar kita bisa menghadiri kumpulan pada hari ini. Seperti yang sudah kita bahas, peringatan Sumpah Pemuda akan kita mulai dengan upacara. Ini penting untuk menghormati sejarah dan perjuangan para pemuda di masa lalu. Upacara lagi, bukannya setelah kita sudah cukup sering mengadakan kegiatan seperti itu. Kegiatan seperti itu sudah kaku. Kita butuh kegiatan yang lain untuk membuat para siswa-siswi sangat bahagia. Tapi ayo, ini bukan sembarang peringatan, ini Sumpah Pemuda. Kalau tidak dengan acara formal atau upacara, bagaimana kita bisa menunjukkan rasa hormat? Formal sih boleh aja, tapi lihat realistisnya aja deh. Siswa zaman sekarang kan lebih suka hal yang lebih interaktif dan kreatif. Kenapa kita gak nunjukin pertunjukan itu lewat seni aja? Contoh kayak musik, teater, atau bahkan pameran budaya. Tapi kalau semuanya terlalu dibawa santai, esensi sejarahnya bakalan hilang gak sih? Kita harus tetap mengedukasi kepada siswa dan siswi untuk mengetahui bagaimana Sumpah Pemuda itu. Ya, tapi kita juga bisa edukasi lewat seni. Misalnya, kita bisa pementasan teater tentang perjuangan pemuda waktu itu. Dengan begitu, kita tetap belajar sejarah, tapi dengan cara yang lebih menarik. Kalian selalu bilang acara formal itu nggak menarik, tapi ini soal prinsip. Kita harus bisa menghormati nilai sejarahnya. Kalau acara yang terlalu bebas, ini malah kayak festival. Nggak ada bedanya sama acara-acara lain atau event-event lain. Terlalu bebas? Kita gak bilang terlalu bebas kok. Kita cuma mau bikin sesuatu yang gak bikin orang bosan. Lihat deh berapa banyak siswa yang benar-benar memperhatikan waktu upacara. Kebanyakan malah ngobrol. Dan ingat, Sumpah Pemuda itu soal persatuan. Cara kita ngerayainnya juga harus mencerminkan keberagaman gak sih? Kenapa kita gak nunjukin semangat itu lewat seni dari berbagai daerah aja? Tapi kalau kita gak mulai dengan acara resmi, maka siswa gak bakalan menganggap acara ini sebagai acara yang penting. Maka dari itu, lomba debat juga sangat penting untuk diadakan karena bertentangan dengan Sumpah Pemuda. Lomba debat, serius, berapa banyak siswa yang suka debat soal sejarah? Itu cuma buat segelintir orang. Kita butuh sesuatu yang bisa dinikmati semua siswa. Kalau gitu, kalian maunya apa? Buat acara asal-asalan tanpa harus menghormati sejarahnya? Kita nggak bilang salah-salah. Kita mau gabungan formalitas dan kreativitas. Kita mulai dengan singkat dan formal, lalu lanjut ke acara seni. Itu kan bisa menghormati sejarah tanpa bikin orang bosan. Ya, jadi kita tetap punya
adanya upacara setelah itu. Baru kita bikin pertunjukan seni dan pameran budaya. Semua orang bisa ikut berpartisipasi dan kita juga bisa rayain keberagaman Indonesia. Jadi maksud kalian kita mulai dengan acara formal tapi nggak terlalu lama, lalu langsung ke acara yang lebih santai. Kita hormati sejarah, tapi nggak bikin acara jadi kaku. Percaya deh, itu bakal lebih menarik buat siswa lainnya. Oke, saya setuju. Jadi kita mulai dengan upacara, lalu pidato, setelah itu dilanjut dengan acara pameran budaya. Baiklah, saya bisa terima itu. Yang penting kita tetap menghormati sejarahnya dan buat acara itu lebih menarik untuk siswa. Jadi siapa yang mau urus teater? Aku punya beberapa ide untuk skenario tentang perjuangan pemuda. Bisa bantu di pameran budaya. Kita bisa pamerin karya seni dan pakaian tradisional dari berbagai daerah. Oke, kita sudah memiliki rencana yang solid. Terima kasih atas masukan kalian dan mari kita mulai persiapan. Marilah kita ingat, perbedaan pendapat adalah hal wajar. Tapi jangan sampai memisahkan kita. Di atas semua perbedaan, kita tetap satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa. Seperti semangat Sumpah Pemuda dulu. Mari bersama merangkul perbedaan dan melangkah demi tujuan yang sama. Setelah hampir 1 abad, semangat Sumpah Pemuda terasa semakin pudar di kalangan generasi muda saat ini. Mereka lupa akan cita-cita dan impian para pendiri bangsa Indonesia di masa lalu. Padahal untuk mencapai harapan bangsa kita memerlukan persatuan, kerjasama, dan saling mendukung satu sama lain. Insinyur Soekarno pernah berkata, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kugoncangkan dunia." Lantas, apakah harapan tersebut akan tercapai jika pemuda saat ini malah menghancurkan persatuan dan kesatuan hanya untuk ego sendiri? Seorang remaja tewas usai terlibat aksi tawuran di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Aksi tawuran kian meresahkan dan kali ini ada seorang remaja yang tewas setelah terlibat tawuran dengan kelompok lainnya. Seorang pelajar di Sukabumi, Jawa Barat tewas setelah terlibat duel menggunakan senjata tajam dengan sesama pelajar lainnya. Tawuran antar pelajar terjadi di Gunung Sahari, Jakarta Pusat. 31 orang saudara ditangkap. Marilah kita bangkitkan kembali semangat itu. Ayo, libatkan pemuda dalam pembangunan bangsa. Berikan mereka ruang untuk bersuara dan dengarkan aspirasi mereka. Beri kesempatan bagi mereka untuk aktif dalam setiap aspek kehidupan. Karena masa depan Indonesia ada di tangan mereka. Kita sebagai satu bangsa harus berdiri bersama, mendukung dan membimbing generasi muda untuk mewujudkan mimpi besar bangsa ini. Bersama-sama kita bisa membuat perubahan dan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah. Sumpah Pemuda.